Di era digital, teknologi menjadi bagian penting bagi kehidupan termasuk penerapan sistem informasi manajemen. Apakah kalian tahu apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, salah satu contoh penerapan sistem informasi manajemen di Satlantas Polres Karanganyar adalah e-tilang. E-tilang merupakan salah satu contoh sistem digital yang menggantikan sistem manual oleh para petugas di lapangan dengan memanfaatkan kamera pengawas berupa CCTV atau ETLE yang dipasang di berbagai titik jalan. Tujuan penerapan sistem informasi manajemen tersebut yang pertama yaitu untuk keterbukaan informasi publik sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Yang kedua yaitu mempermudah masyarakat dalam proses penyelesaian tilang termasuk pembayaran denda secara online. Dari kelompok 1. Di sini saya sudah berada di Satlantas Polres Karanganyar dan ditemani oleh salah satu petugas kepolisian bagian e-tilang dengan Bapak siapa? Saya Bupati dari Satlantas Polres Karanganyar, kebetulan yang membidangi terkait tilang. Baik, Bapak. Jadi kebijakan e-tilang ini kan sudah lama disahkan di Indonesia. Nah, daerah Karanganyar ini juga salah satu daerah yang menerapkan kebijakan e-tilang. Jadi bagaimana sih Pak proses kerja dari e-tilang tersebut? E-tilang merupakan elektronik tilang. Itu kita menggunakan kamera yang terintegrasi dengan Korlantas. Jadi sistemnya itu otomatis mengcapture pelanggaran. Pelanggaran itu belum semua pelanggaran dapat di-capture oleh ETLE. Hanya masih tertentu dan terbatas. Setelah pelanggaran itu tercapture, pihak kami dari operator menggunakan dashboard e-tilang itu melakukan pengecekan terkait identitas kendaraan, pelanggarannya sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai, nanti kita lanjutkan untuk mencetak surat. Surat tersebut nanti dikirimkan atas nama sesuai dengan STNK, identitas kendaraan. Jadi platnya nggak boleh tertutup ya Pak? Iya, tentu saja. Scan kamera. Betul. Nah terus SIM surat izin pengemudinya ini bisa diblokir apa tidak Pak apabila si pendenda ini tidak membayar denda e-tilang? Kalau terkait blokir SIM itu belum dapat diterapkan. Rencana ke depan itu memang ada sistem poin di dalam SIM. Sistem poin itu ada 1 poin, 3 poin, dan 5 poin tergantung jenis pelanggaran. Pelanggaran ringan 1 poin, sedang 2 poin, 3 poin, yang pelanggaran berat 5 poin nanti terancam dicabut SIM-nya. Gitu. Jadi masyarakat ini dapat mengecek nggak sih Pak kalau mereka ini terkena e-tilang gitu? Bisa. Pengecekan e-tilang pelanggaran ETLE itu dapat diakses secara online. Nanti webnya kita berikan melalui etle.polri.go.id dengan memasukkan plat nomor, nomor rangka, nomor mesin, kemudian bisa muncul pelanggarannya di mana, kapan, dan jenis pelanggarannya apa. Itu nanti dendanya juga sudah termasuk gitu Pak atau belum? Belum. Nah itu kan namanya pengecekan itu nanti dapat dikonfirmasi oleh pelanggar. Betul kendaraannya atau bukan, betul pelanggarannya atau bukan. Oh, iya. Kalau betul nanti bisa dilanjutkan proses pembayaran denda. Nah kendala dari penerapan tilang elektronik ini apa saja Pak? Nah, seperti yang jenengan sebutkan tadi, pertama TNKB atau plat nomor itu tidak dipasang sehingga kan tidak dapat melakukan identifikasi. Yang kedua, belum semua jenis pelanggaran itu dapat di capture oleh ETLE. Pelanggaran tertentu saja. Contoh kalau knalpot brong itu tidak bisa terdeteksi.
Kemudian terkait sistem kami, namanya sistem pasti ada kendala di jaringan dan aplikasinya. Serta kan kalau etle wilayah tertentu saja, Iya, Pak. tidak bisa mencakup semuanya. Iya. Nah, dalam penerapan tilang elektronik kan pasti ada kelebihannya nih Pak. Jadi Iya. kelebihannya apa Pak? Ya. Kelebihannya terutama di lokasi yang dipasang etle itu meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Kemudian kita mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat yang melanggar. Untuk pembayaran proses itu dapat dilakukan secara online, sehingga kan interaksi antar petugas dan masyarakat minim, Iya. tidak ada. Jadi itu untuk mengurangi pungli di lapangan. Oke Pak. Gitu. Jadi pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat kedepannya agar tertib berlalu lintas itu bagaimana Pak? Nah, tentu untuk pesannya kami masyarakat di jalan raya itu harus mempunyai etika, saling menghormati pengguna jalan yang lain, karena kan jalan itu untuk bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Iya. Keselamatan juga untuk bersama. Itu. Dan harapannya juga di wilayah Karanganyar ini dengan tertib berlalu lintas bisa menurunkan angka laka lantas. Kemudian angka pelanggaran juga turun sehingga menciptakan kenyamanan, ketertiban di wilayah Kabupaten Karanganyar khususnya itu. Dan lagi. Sudah Pak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Mbak. Mas, mau tanya benar belum? Oh boleh, gimana? Masnya pernah kena e-tilang, Belum. tapi masa udah tahu apa e-tilang? E-tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik yang dilakukan di Indonesia untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ada di lalu lintas atau di jalan. Yaudah Mas, makasih Oh, iya. tanggapannya Mas. Ya. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Sebelumnya izin Bapak, kami dari Universitas Slamet Riyadi ingin mewawancarai Bapak mengenai e-tilang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Padi. Ya, Pak Sepadi. Oh. Bapak, apakah sebelumnya Bapak pernah terkena e-tilang? Untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai e-tilang. E-tilang itu merupakan tilang digital yang menggantikan tilang manual Bapak menggunakan kamera pengawas berupa CCTV atau ETLE. Menurut Bapak, apakah sistem tilang digital itu bisa efektif untuk menggantikan tilang manual, Bapak? Ya, selama ini efektif saja. Menurut Bapak efektif nggih? Ya ingat-ingat kan jadi testing Bapak dan akhirnya. Halo Pak, boleh salamnya buat itu sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Mutika. Di sini saya Dewan Bali, saya dari Universitas Slamet Riyadi Jakarta. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai e-tilang ya Pak.
kasih atas waktunya kakak, mohon maaf mengganggu ya. Nggak apa-apa kak, makasih juga. Hai teman-teman, di sini saya bersama dengan salah satu narasumber yang pernah terkena e-tilang. Bisa perkenalan dulu kak? Halo semuanya, aku Maida dari Wonogiri. Oke, langsung aja ya, kita ke pertanyaan. Jadi gimana sih kak awalnya bisa tahu kalau kena e-tilang? Jadi kejadiannya sudah lama sih kak, itu pada tahun 2022. Waktu itu saya menerobos lampu merah, jadi saya buru-buru, saya nggak tahu kalau misalnya sudah merah, terus saya terobos. Ternyata saya terkena CCTV di e-tilang itu. Nah selanjutnya pada hari berikutnya itu saya dapat surat dari kantor pos terkait e-tilang itu. Pas saya buka, suratnya itu berisi pelanggaran yang saya lakukan. Berarti suratnya itu diantar ke rumah ya kak? Iya, suratnya itu diantar ke rumah melalui pos. Terus selanjutnya itu ada kayak barcode gitu ya kak. Barcode itu nanti pas saya scan itu masuk ke website RT, PNJ. Terus setelah itu saya memasukkan nomor referensi pelanggaran. Setelah itu juga memasukkan nomor plat, terus juga ada nomor kendaraan sama identitas. Untuk nomor referensinya sendiri itu berarti udah ada di dalam surat yang diantar lagi ya? Betul, jadi di surat tadi itu ada nomor referensinya, terus deskripsi pelanggarannya, terus ada fotonya juga. Terus alur setelah menerima surat itu gimana kak? Jadi setelah menerima surat, waktu itu saya scan barcode, saya lakukan pengisian tadi. Setelah itu esok harinya saya melakukan konfirmasi ke Satlantas terdekat. Nah di Satlantas terdekat itu saya membayar dendanya. Berarti konfirmasi dulu identitasnya benar atau enggak ke Satlantas, di situ langsung bisa melakukan pembayaran. Iya. Terus setelah melakukan pembayaran, status hilangnya sudah selesai. Mungkin gimana sih menurut Kak Maida ya tentang e-tilang ini efektif atau enggak? Atau lebih efektif tilang manual atau e-tilang ini? Sebenarnya lebih efektif menggunakan e-tilang ini ya kak. Jadi walaupun nggak ada polisi, kita juga wajib menaati peraturan lalu lintas. Jadi kita juga bisa melihat-lihat. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Share pengalamannya dari Kak Maida. Terima kasih ya Kak atas ceritanya. Dengan kolaborasi antara teknologi dan kesadaran masyarakat, e-tilang bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi e-tilang juga sebagai bagian dari budaya tertib berlalu lintas di masa depan. Dari video ini adalah e-tilang merupakan sistem tilang elektronik yang sudah diterapkan di Indonesia. Salah satu kabupaten yang sudah menerapkan sistem e-tilang ini adalah Kabupaten Karanganyar. E-tilang dapat mendeteksi pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang, tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara mobil, dan tidak mentaati rambu lalu lintas. Warga dapat mengakses apabila mereka terkena e-tilang di web berikut. Adanya e-tilang ini diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dalam berkendara. Sekian penjelasan dari video kami, sampai jumpa.